Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Desi Fitulandari, NPM 2001020067. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan dari buku Praktikum Audit pada modul 5, yaitu tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Untuk kertas kerja audit beban dibayar di muka, dapat kita lihat di buku 2 yang berindeks G, yaitu ada G1 dan juga ada G2. Jadi data untuk pengisiannya dapat kita lihat di buku 1 program audit di halaman 133. Ini untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baik, kita langsung saja pada masalah yang menjadi penemuan di sini. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan ini, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi dari transaksi pembayaran sewa ini yang 30 juta, karena yang 24 juta ini sudah berakhir dan diperpanjang dengan harga 30 juta, belum termasuk PPh dan juga PPN-nya. Dan juga klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Berarti ini harus kita buat usulan untuk catatan pemeriksaannya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama, perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Nah, di sini dapat kita masukkan jurnalnya. Kalau kita buat jurnal yang seharusnya pada saat penjualan, yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 30 juta, dan PPN masukan di debit sebesar 3 juta, dan kas di kredit sebesar 30 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 3 juta. Karena PPh-nya ini untuk sewa adalah PPh final pasal 4 ayat 2 yang besarnya sebesar 10% dari DPP. Jadi hasilnya 3 juta. Karena perusahaan sudah mencatat yang 30 juta ini, jadi yang kita catat hanya PPN dan juga PPh-nya. Jadi yang sewa dibayar di muka dan juga yang kas tidak perlu kita catat lagi, karena sudah dilakukan pencatatan. Jadi jurnal yang dapat kita usulkan di sini, yaitu dengan mendebit PPN masukan sebesar 3 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 3 juta. Kemudian untuk yang kedua, PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak, untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Jadi pajaknya belum dilakukan pembayaran. Jadi di sini dapat dilakukan pencatatan. Yang kedua, yaitu
perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Jurnal yang kita usulkan yaitu jurnal yang seharusnya saat penjualan, yaitu sewa dibayar di muka, di debit sebesar 20 juta, kemudian kas di kredit sebesar 18 juta, dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 2 juta. Jadi seharusnya yang dibayar ini hanya 18 juta, karena dari 20 juta ini ada PPh-nya sebesar 2 juta. Padahal di sini merupakan PPh perorangan, jadi seharusnya tidak ada PPh-nya. Karena di sini perusahaan lupa mencatat PPh-nya, jadi mungkin PPh-nya dibayarkan full kepada Bapak Haryo. Jadi di sini yang menjadi masalah, PPh-nya ini akan dibebankan kemana? Karena uangnya sudah terlanjur dibayar sebesar 20 juta. Jadi di sini perusahaan harus membebankan PPh-nya ke dalam akun sewa dibayar di muka. Jadi di sini jurnalnya sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 2 juta. Atas PPh yang dibayar kepada Bapak Haryo. Kemudian atas sewa ini, di sini terdapat perhitungan sewanya karena ternyata PT Sukus belum mencatat beban di tahun 2018. Jadi jika kita hitung yang sewa kepada PT Betawi Land ini dari periode dari tanggal 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019, karena laporan keuangan ini pada 31 Desember 2018. Jadi di sini ada 2 bulan dari 11 ke 12. Jadi perhitungannya di sini untuk beban sewanya 2 per 12 dikali dengan 30 juta, yaitu dari nilai sewanya ini. Jadi hasilnya 5 juta. Sedangkan sewa kepada Bapak Aryo, di sini nilai sewanya 22 juta, yang awalnya 20 juta, ditambah dengan sewa dibayar di muka 2 juta. Jadi ada 22 juta. Di sini perhitungannya, karena di sini tanggal 1 bulan 12, jadi hanya 1 bulan. Jadi 1 per 12 dikali dengan 22 juta. Hasilnya yaitu 1.833.333 rupiah. Jadi totalnya di sini yang menjadi beban sewa di tahun 2018 yaitu 6.833.333 rupiah. Ini juga harus kita lakukan pencatatan di catatan pemeriksaan ini. Yang ketiga, itu perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018. Jadi di sini beban sewa di debit sebesar 6.833.333 rupiah dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 6.833.333 rupiah. Kemudian yang berikutnya atas asuransi ini dapat kita lihat juga
asuransi dibayar di muka pada indeks G1 ini dapat kita lihat juga di buku 1. Ini untuk daftar asuransinya, ini untuk premi yang dibayarkan, ini untuk periodenya. Jadi kita akan menghitung berapa yang menjadi beban asuransi di tahun 2018. Di sini sudah ada datanya. Jadi kita akan menghitung bebannya saja. Yang pertama ini, karena di sini dimulai dari bulan 4, kita hitung dari bulan 4 sampai bulan 12, yaitu ada 9 bulan. Jadi untuk perhitungan beban asuransinya 9 per 12 dikali dengan premi yang dibayarkan ini, yaitu 15 juta. Dan hasilnya 11.250.000. Kemudian yang kedua juga sama, bulan 4. Jadi 9 dibagi 12 dikali dengan preminya, yaitu 1.200.000. Hasilnya yaitu 900.000. Dan untuk kendaraan bermotor, karena di sini dari bulan 6, jadi dari bulan 6 sampai bulan 12 itu ada 6 bulan. Ada 7 bulan. Jadi 7 dibagi 12 dikali dengan 3 juta, hasilnya yaitu 1.750.000. Kemudian yang persediaan, karena ini dari bulan 7, jadi ada 6 bulan, 6 dibagi 12 dikali dengan preminya yaitu 10.800.000, maka hasilnya yaitu 5.400.000. Jadi di sini untuk jumlahnya, beban asuransi pada tahun 2018 yaitu sebesar 19.300.000. Jadi ini akan kita usulkan untuk jurnal penyesuaiannya juga. Untuk catatan pemeriksaan di sini berdasarkan hasil pemeriksaan belum mencatat asuransi pada tahun 2018. Untuk jurnalnya, beban asuransi di debit sebesar 19.300.000, kemudian asuransi dibayar di muka, di kredit sebesar 19.300.000. Kemudian di sini pada indeks G2 terdapat kertas kerja untuk PPh yang dibayar di muka. Ini dapat kita lihat pada dokumen-dokumen pada buku 1, yaitu mulai dari halaman 138. Pada bukti penerimaan negara penerimaan pajak ini tinggal kita masukkan saja untuk tanggalnya, yaitu ini. Pada tanggalnya ini kita masukkan tanggal 6 bulan 2 tahun 2018. Kemudian untuk jumlah setorannya juga kita masukkan sebesar 54.250.000, kita masukkan di sini. Kemudian totalnya karena baru 1 bulan, jadi tetap totalnya sudah 54.250.000. Kemudian untuk yang kedua, yang bulan Februari, tanggalnya kita masukkan pada tanggal 6 bulan 3 tahun 2018. Kemudian untuk jumlah setorannya juga kita masukkan sebesar 44 juta. Dan untuk totalnya, yaitu merupakan jumlah dari bulan Januari ditambah bulan Februari. Jadi di sini totalnya sebesar 98.250.000.
Kemudian di sini bisa dilanjutkan sesuai dengan bukti penerimaan pajak yang ada di bulan-bulan berikutnya, sesuai dengan tanggal dan jumlahnya, jumlah setorannya. Dan sampai dengan bulan November itu totalnya ada 494.250.000. Karena untuk yang Desember belum dilaporkan, karena nanti baru akan dilaporkan di bulan Januari tahun 2019. Kemudian jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam kertas kerja di indeks G. Yang pertama, untuk sewa dibayar di muka, kita cari pada catatan pemeriksaan yang di bagian debit. Nah, ini ada sebesar 2 juta, jadi kita masukkan di bagian debitnya. Ini. Kemudian yang di sebelah kreditnya, kita cari juga sewa dibayar di muka di bagian kredit, yaitu ada di sini dengan nilai 6.833.333.000. Kita masukkan juga di sini. Kemudian yang asuransi dibayar di muka, kita cari debit atau kreditnya pada catatan pemeriksaan. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka di kredit sebesar 6.833.330.000. Jadi kita masukkan di bagian kredit juga. Sebesar maaf, untuk asuransi dibayar di muka, kita cari di bagian catatan pemeriksaan. Nah, ini sebesar 19.300.000. Kemudian kita masukkan di bagian kredit juga sebesar 19.300.000. Kemudian untuk nilai per auditnya pada sewa dibayar di muka yaitu sebesar 45.166.667 rupiah. Kemudian pada asuransi dibayar di muka nilai per auditnya 10.700.000. Jadi untuk totalnya yaitu 55.866.667 rupiah. Jadi inilah penyelesaian dari audit pembayaran beban dibayar di muka. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.